Untuk mendukung pelayanan Bambang Nursena Channel, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Merdeka. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berita seorang ustadz yang mengharamkan wayang. Padahal kita tahu wayang adalah budaya agung Indonesia yang bahkan telah diakui dunia. UNESCO pada tanggal 7 November tahun 2003 telah mengakui wayang sebagai budaya yang sangat luhur, dan ini tentu merupakan kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Jadi terasa aneh apabila ada anak-anak bangsa sendiri yang justru karena fanatismenya terhadap agama yang dianutnya malah menolak kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Saudara-saudara, wayang itu ditolak oleh beberapa orang fanatik karena asal-usulnya yang tidak Islami, bahkan syarat dengan kisah-kisah wiracarita India yang bernuansa Hindu. Maka wayang dianggap haram karena itu kebudayaan orang musyrik. Tetapi sebaliknya juga banyak dari anak-anak bangsa ini yang beragama Islam yang lebih menyukai wayang. Bahkan sejak zaman Wali Songo, wayang dijadikan sebagai sarana dakwah yang sangat efektif. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, sesungguhnya pertunjukan wayang sebagai pertunjukan bayang-bayang itu sudah ada. Dengan masuknya agama Buddha, wayang diperkaya dengan wiracarita India, kisah Mahabharata, kisah Ramayana, tetapi unsur lokal dari wayang, misalnya sosok Punakawan, tetap ada. Artinya bangsa ini sangat terbuka, welcome dengan segala nilai-nilai yang positif yang memperkaya, memperindah mosaik kebinekaan masyarakat kita. Bagaimana sejarah wayang? Catatan tertua tentang pertunjukan wayang lengkap dengan gamelan atau musiknya itu sudah dijumpai dalam sejumlah prasasti dari abad 9 dan abad 10. Baik itu ditemukan di Jawa, misalnya prasasti Mulak tahun 878 dan prasasti Pok tahun 905, dan juga prasasti Balitung yang secara khusus menceritakan tentang pertunjukan wayang pada abad ke-10. Alat-alat untuk pertunjukan wayang, maksud saya alat-alat musik, pada zaman itu belum disebut gamelan tentu saja. Sebutannya adalah tabeh-tabehan, yang mungkin paralel dengan bahasa Jawa sekarang tetabuhan. Dan dalam jenis-jenis alat musik itu, di sana sudah disebut jenis yang pertama adalah tato, yaitu musik gesek, lalu betak, yaitu musik petik seperti siter, lalu susura, musik tiup seperti seruling, lalu dola, itu sejenis kendang, dan gana, itu musik pukul seperti gender, seperti kenong, seperti bunang, dan seterusnya. Lalu pada Kakawin Ramayana yang ditulis pada masa Dyah Balitung, ya, salah satu raja yang terkenal pada masa Mataram Hindu, itu disebutkan alat-alat musik seperti tuwung, artinya bunang, lalu berkok yang artinya kenong, lalu gending yang artinya gong besar, sedangkan gong kecil disebut curing. Ini agak berbeda dengan prasasti-prasasti yang ditemukan di Bali, di mana kata Pak Gending, seorang yang menabuh gending, itu tampaknya merujuk pada seluruh alat musik. Dan juga ada kata-kata parbayang yang artinya pemain wayang. Selain kata wayang yang artinya pertunjukan bayang-bayang,
juga dikenal kata aringgit. Misalnya itu disebut di dalam prasasti Duan yang ditemukan di sekitar Blungkung kira-kira tahun 1053, dan prasasti Blatih tahun 1058. Di sana juga disebut kata aringgit. Begitu juga di dalam kitab Arjuna Wiwaha, karya yang muncul pada zaman kerajaan Kediri, ya, karya Empu Kanwa, ya, di dalam pupuh ke-5 iramanya Sikarini pada baris ke-9. Ana nonton ringgit manangis asekel muda hidepan wus ruh tuin yen walulang ingukir mulah angucap. Jadi artinya orang menonton wayang bisa menangis terseduh-seduh, padahal dia tahu bahwa sebenarnya yang ditonton itu hanya kulit yang diukir, digerakkan, dan angucap, yaitu seolah-olah berkata-kata. Itu berasal dari zaman Kediri. Jadi artinya dari zaman Dyah Balitung, dari zamannya Raja Ugrasena di Bali tahun 890-an, itu pertunjukan wayang akan terus berlangsung sampai nanti pada masa akhir Majapahit masih disebut dalam karya yang berjudul Tantu Panggelaran. Ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno, tapi sudah masa-masa akhir Majapahit, pernah diterbitkan oleh Theodore Thomas Piso, ya, terbit tahun 1924 dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Belanda. Karena saya tidak pakar dalam bahasa Belanda, saya mengikuti bahasa Jawa kunonya sebagai satu dokumen bahwa sesungguhnya wayang itu sangat dikagumi dunia sejak zaman dahulu. Oleh karena itu aneh apabila ada orang Indonesia yang justru mengharamkan wayang, apapun alasannya. Sebab yang namanya seni budaya itu tergantung orang yang memegangnya. Kalau dia adalah seorang Hindu, tentu seni itu diabdikan kepada nilai-nilai agama Hindu seperti Wiracarita dari India, Mahabharata, kemudian juga Ramayana, yang pada zaman Empu Sendok itu diterjemahkan dalam sebuah proyek sastra, proyek kebudayaan besar-besaran yang disebut menjawabkan Basya Mata. Lalu saudara-saudara, secara khusus pada prasasti Balitung, ya, tahun 907, itu disebutkan ketika sang raja itu meresmikan tanah perdikan. Zaman itu disebut sebagai tanah swatantra yang bebas dari pajak. Biasanya 3 jenis pajak, yaitu pajak palawang, tawan, dan tirip. Palawang itu pajak pintu, ya. Itu dirayakan dengan pertunjukan wayang, pertunjukan tari-tari, pertunjukan lawak, ya. Dan itu disebutkan ada figur yang menyanyi, dan itu nanti menjadi cikal bakal dari yang sekarang disebut sinden. Disebut dalam prasasti itu Mamidu Sang Tangkil, yang artinya si tangkil itu mengidung. Nah, kata widu itu menjadi kata bidu, seperti kata wihara menjadi biara. Maka dari sanalah muncul bahasa Melayu biduan, bahasa Indonesia biduan yang artinya penyanyi. Lalu Sinalu Macarita Bima Yakumara. Sinalu bercerita tentang Bima ketika masih muda. Lalu Mangidal Kicaka, Kicaka menari. Ki Jaluk Macarita Ramayana, sedangkan Ki Jaluk bercerita tentang kisah Ramayana. Mamirus Mabanyol Simamuk. Simamuk itu menari topeng dan melawak. Lalu si Galigi Mawayang buat yang Macarita Bima Yakumara. Si Galigi, nama orang itu,
memainkan wayang, mawayang. Dari kata wayang muncul bersama-sama dengan kata ringgit, ya. Buat yang, untuk apa wayang itu? Untuk menyembah yang, menyembah Tuhan. Dan dari kata yang itu muncul kata sembahyang. Jadi wayang sejak pertama itu memiliki makna religius. Mawayang buat yang, memainkan wayang untuk menyembah Tuhan. Macarita, dan ini dikaitkan dengan cerita Bima Yakumara. Bima ketika masih muda. Nah, saudara-saudara, lalu di dalam kisah pewayangan kita mengenal figur ini, yaitu kalau di dalam wayang Jawa itu adalah Brontoseno. Jadi Bima ketika masih muda. Anda lihat ukiran yang begitu indah, ini dari kulit kerbau, ya, karena memang sangat halus ukirannya, dan ini adalah Gagrag Surakarta Hadiningrat. Figur tentang Bima itu selain muncul dalam relief-relief candi, tetapi ketika dia masih muda itu digambarkan Bima itu seorang pencari kebenaran. Makanya ungkapan Bima Yakumara itu muncul lebih dari satu kali dalam prasasti Balitung, yaitu ketika dikatakan Sinalu Macarita Bima Yakumara. Jadi Sinalu menceritakan tentang kisah Bima yang saat dia masih muda, sedangkan si Galigi memainkan wayang lakonnya Bima ketika masih muda. Dan sesungguhnya apa yang disebut lakon Bima masih muda? Itu adalah yang dikenal dengan Sang Bima mencari Tirta Prawita atau Tirto Suci Prawitosari. Dan kisah ini terus hidup dalam masyarakat Indonesia. Saya kira bukan hanya Jawa, Sunda, Bali, terus hidup dalam masyarakat kita. Oleh karena itu pada zaman Islam nanti, kisah tentang Bima yang aslinya pada masa Majapahit itu dikenal dengan Nawaruci. Nawa artinya 9. Jadi ada nilai spiritualitas bahwa seorang yang mendaki jalan menuju Tuhan itu harus mematikan hawa nafsu yang muncul dari ke9 lubang dalam tubuh manusia. Kedua mata, lubang hidung yang juga jumlah, mulut, kemudian telinga, dan kemudian yang di bawah itu adalah 9 jumlahnya. Jadi itu memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Kemudian pada zaman Islam, saudara-saudara, kita bisa melihat misalnya kisah tentang Bima itu diislamkan. Jadi selain ada yang masih mempertahankan sosok Bima dalam kisah mencari Tirta Prawita itu, dan kalau dalangnya kreatif itu kemudian diberikan nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya adalah nilai-nilai yang baru yang disematkan dalam kisah lama yang sesungguhnya asalnya dari agama Hindu. Nah, tetapi ada juga yang terinspirasi dari kisah Bima itu dan kemudian muncul sosok yang namanya Syekh Maloyo. Syekh Maloyo itu adalah kisah tentang Sunan Kalijaga yang berniat naik haji ke Mekah, tetapi ketika dia berada di Pulau Upih di Selat Malaka kemudian ketemu dengan sosok yang namanya Bagindo Kilir. Dan Bagindo Kilir itu adalah Nabi Khidir dalam tradisi Islam. Dan itu sesungguhnya islamisasi dari sosok Dewa Ruci dalam Nawaruci dalam kisah aslinya dari zaman Hindu Buddha. Jadi artinya apa? Kisah ini begitu menginspirasi baik agama sesudah agama Hindu dan nanti selanjutnya itu pada masa Kristen ketika Kiai Dasimah dari abad ke-19 itu datang kepada seorang guru ilmu yang mengajarkan tentang Yesus Kristus di wilayah Ngoro, Jawa Timur, namanya adalah Kulen. Lalu apa yang dia cari? Yang dia cari adalah Tirto Prawitosari, dan itu diartikan air kehidupan yang tidak lain adalah Isa al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi artinya pemaknaan atau reinterpretasi
yang baru tentang wayang yang aslinya berasal dari wiracarita India ini terus berlangsung, dan saya kira kita harus berterima kasih kepada umat Hindu yang dengan lapang dada agamanya atau kisah-kisahnya diikhlaskan untuk menginspirasi, memperkaya spiritualitas agama lain. Dan itu saya kira justru orang Islam maupun orang Kristen seharusnya berterima kasih kepada Hinduisme. Coba kalau Hindu protes dan kemudian mengurus hak cipta, kan susah kita ini. Tapi itulah Indonesia, saudara. Indonesia itu yang memang bangsa yang besar, bangsa yang memiliki jiwa yang jembar bawiro tanpa winates, seperti samudra yang menerima sungai dari manapun asalnya, tetapi dia tetap memiliki kedaulatan spiritualitas Nusantara. Nah, bentuknya wayang itu mungkin mengalami pergeseran setelah zaman Mataram Islam, ya. Tetapi sesungguhnya tidak jauh berbeda. Jadi bentuk wayang itu sudah muncul pertama kali dalam temuan, ya, bentuk wayang Batara Guru. Bentuknya tidak jauh beda dengan wayang Jawa Batara Guru dan wayang Bali. Itu disimpan di Bangli yang berasal dari tahun 1204 kalau tidak salah, figur Batara Guru. Dan yang kedua itu adalah Semararate, jadi gambaran tentang Dewi Asmara yaitu Dewi Ratih, yang ternyata wayang itu berasal dari tahun 1071, disimpan sekarang ini satukan dengan prasasti Anak Wungsu di Bali. Jadi pergeseran bentuk wayang mungkin memang terjadi pada zaman Islam, tetapi bukan berarti wayang diciptakan di zaman Islam. Nah, bagaimana ajaran agama Hindu sendiri, khususnya pada masa Majapahit, memaknai asal-usul wayang ini? Itu juga menarik kalau kita membaca karya dari Majapahit akhir yang disebut Tantu Panggelaran ini, di mana di sana dijelaskan bahwa ketika para dewa itu turun ke dunia untuk memberikan sosialisasi, istilah sekarang begitu, karena waktu itu dunia mau dihancurkan oleh kekuatan Kala Rudra dan Durga. Untuk menjelaskan siapa Durga itu, maka para dewa secara khusus adalah Brahma, Wisnu, Siwa, itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Lalu di akhir kisah itu ditutup dengan kata-kata Sira purwakaning hana ringgit ring Jawa Mandala tinonton ring wong akeh. Itulah awal mula adanya ringgit di Mandala Jawa, di wilayah Jawa, dan ditonton oleh banyak orang. Begitu juga di dalam karya sastra yang lain yang juga berasal dari zaman Majapahit, namanya Siwagama. Di sana juga disebutkan hawayang mangkana mula kacarita. Inilah sejarah wayang asal mula. Dikisahkan kacarita inguni, dikisahkan sebelumnya. Jadi artinya sejarah wayang itu menunjukkan bahwa sejarah perjumpaan dari berbagai macam alam pikiran dari India, dari alam pikiran lokal, nanti diperkaya dengan kedatangan Islam, dengan kedatangan Kristen, dan wayang itu menjadi pemersatu. Bayangkan seorang kiai menggemari wayang, tapi ketika bercerita tentang Batara Wisnu atau Batara Brahma, yang dipikirkan adalah konsep yang berbeda dengan konsep Hindu tentang figur yang sama. Ya, maka saya katakan tadi, seandainya orang Hindu menuntut hak cipta, maka itu juga rusak semuanya. Tapi itu yang sudah terjadi, bahwa orang Hindu sebetulnya kebenaran itu mau dirayakan dengan cara apapun, tetapi spirit tentang
kebenaran tentang Dharma itu sesungguhnya adalah abadi. Lalu karena posisi wayang sebagai alat komunikasi, rakyat yang banyak mengerti tentang nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai ketuhanan itu melalui wayang. Maka wayang bukan sekedar tontonan tetapi juga tuntunan. Bahkan wayang itu memiliki banyak sekali nilai yang luhur. Di sana ada nilai kepemimpinan, Hastabrata misalnya. Seorang pemimpin itu idealnya harus seperti matahari yang tidak pilih-pilih menyinari seluruh dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi juga wayang memberikan deskripsi tentang tanah air, kebanggaan terhadap tanah air. Saya ingin berikan sebuah contoh. Tanah Nusantara ini sudah dikenal dalam pustaka-pustaka India kuno, termasuk misalnya di dalam sastra Purana. Itu dikenal sebagai Dwipantara. Dwipa artinya pulau, antara artinya di seberang. Dilihat dari India yang dikenal dengan Jambudvipa, pulau blueberry, karena mungkin bentuknya seperti blueberry, artinya benua India. Jambudvipa itu India benua, sementara Dwipantara itu adalah tanah-tanah pesisir yang sekarang disebut Indonesia. Kata Dwipa ini terjemahkan dalam bahasa Nusantara kuno dengan Nusa, baik itu di Jawa maupun misalnya di pulau-pulau lain selain Jawa. Maka muncullah kata Nusantara. Nah, kata Nusa ini juga muncul misalnya di dalam bahasa Ambon, di Saparwasana ada Nusa Ina, Nusa Laut, dan seterusnya. Ketika penulis-penulis India mengunjungi Nusantara, baik itu dalam Kakawin Ramayana misalnya, disebutkan Yatna Wanto Yawat Dwipam Saptara Jopa Supitam Suwarna Rupiaka Dwipam Suwarna Karamanditam. Jelajahilah Pulau Jawa yang dihiasi dengan 7 kerajaan, pulau emas, pulau perak yang memiliki tambang-tambang emas. Tetapi juga disebutkan misalnya di dalam syair yang dikenal dengan syair Kalidasa, karya seorang pujangga India yang namanya Raghuwamsa. Di sanalah dia mengagungkan negeri Nusantara, keindahan Nusantara ini. Marmaresu Dwipantara Nitalawanga Puspaira Pakerta Swidalewa Marutwi. Jadi dalam perjalanan yang menyenangkan, dengarlah ombak berbisik di tengah-tengah tiupan angin sepoi yang membawa harum aroma bunga cengkeh di tanah Dwipantara. Ketika teks Sanskerta ini diterjemahkan dalam bahasa Jawa kuno oleh seorang empu yang bernama Empu Munaguna, tentu istilah tentang Dwipantara tidak muncul lagi. Karena apa? Karena sastra India itu telah dianggap sebagai kekayaan bangsa ini karena sudah diadaptasi, disesuaikan, bahkan diperkaya dengan suasana Indonesia. Nah, ini yang nantinya dalam wayang itu tetap dipertahankan. Jadi sekalipun misalnya berbicara tentang negeri Dworowati atau negeri Hestino atau negeri Ngamarta misalnya, tetapi deskripsinya tidak lagi India, tidak lagi Jambudvipa, tetapi negeri Nusantara. Gambaran tentang cinta tanah air, bahkan dideskripsikan politik yang ideal, ekonomi yang ideal, negeri maritim, negeri agraris. Maka dikatakan pasir hawukir ngadep segoro kang bebandaran hanengenake pasabinan. Pasir itu artinya negeri maritim, hawukir itu artinya negeri agraris, ngadep segoro kang bebandaran menghadap samudra yang
terdiri dari bandar-bandar yang besar, tapi hanengenake pasabinan, yaitu mengutamakan sawah. Bahkan negeri itu dibandingkan hanengge negeri punjito ingkang kaikuadi doso purwo, negeri ingkang panjang kunjung, panjang ucapane kunjung kami bawanya. Negeri ini begitu dibicarakan di mana-mana karena wibawanya begitu tinggi. Lalu gemah ripah loh jinawi toto tentrem Kertora Harjo, negeri yang subur, makmur dan aman.